wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa azimina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. قال المؤلف الشيخ محمد حسن هيتو حفظه الله ورعاه في كتابه فقه الصيام al-ijtihad fi tulu'il fajri. Sahih? Ijtihad di dalam terbitnya fajar. Kembali saya terangkan ya, kalau disebutkan kalimat al-fajru di dalam kitab fikih, wal maqsudu bihi al-fajrus shadiq. Kalau al-fajrul kadzib pasti disebutkan dengan lengkap al-fajrul kadzib begitu. Tapi kalau hanya al-fajru saja maka al-murad bihi al-fajrus shadiq. Wa nadhiru hadzal ijtihadi, dan contoh ijtihad ini al-ijtihadu fi tulu'il fajri. Mubarak, al-ijtihadu yang kedua itu jadi apa? Kabarnya apa? Naziru adalah ijtihad tentang terbitnya fajar. Fa ini ijtihada hasbas syurutis sabiqati, jika berijtihad sesuai dengan syarat-syarat yang telah lampau. Wa ghalaba ala dhannihi, dan menang atas dhannya, annal laila baqin, bahwa malam masih tetap. Fa innahu yajuzu lahu, maka sungguhnya boleh baginya, fi hadhil halati, dalam keadaan ini, an yakula, untuk makan, amalan bi dhannihil masyru', karena mengamalkan dengan dhannya yang disyariatkan. Wa amma idza syakka fi tulu'il fajri, adapun jika ragu di dalam terbitnya fajar shadiq, bi anil tabasa, sekiranya remang-remang, alaihi, atasnya al-amru, apa perkara, bisababin minal asbabi as-sabiqati, karena sebab dari beberapa sebab yang telah lampau, allati dzakarnaha, yang telah menyebutkan siapa kami kepadanya, yakni kepada sebab-sebab, fi jawazil ijtihadi, di dalam bolehnya ijtihad, lil iftari akhiran nahar, untuk berbuka di akhir siang. Fa idza syakka fi tulu'il fajri, kalau ragu di dalam terbit fajar shadiq, fa innahu yajuzu lahu, maka sungguhnya boleh baginya, an yakula aidan, makan juga. Baik. Jadi kalau ragu di dalam terbit fajar itu ya kawan, maka boleh makan. Maka boleh makan. Li'annal asla, karena sungguhnya asal, baqa'un laili, adalah tetapnya malam. Wala yazulu, dan tidak hilang malam itu, illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Yadullu, yang menunjukkan, apa dalil? Yadullu ayat dalil ya, ala tulu'il fajri, atas terbitnya fajar. Wa hadad dalilu, dan dalil ini lam yujad, tidak ditemukan. Walidzalika, oleh karena itu, jazalahul aklu, boleh baginya apa makan, amalan bil asli, karena mengamalkan dengan hukum asal. Baik. Perhatikan. Jika kita malam-malam ya, kita ragu apakah sudah terbit fajar atau enggak, ini dalam keadaan seperti ini kita boleh, menurut sebagian ulama, boleh makan dan minum masih. Kenapa? Karena asal daripada persoalan dalam hal ini adalah tetapnya malam. Sedangkan masuknya atau terbitnya fajar itu kan yang diragukan. Yang diragukan ini, di atasnya ini kan malam.
Kita dalam keadaan malam, kemudian masuk fajar atau enggak, kita ragu. Jadi asal adalah baqaul lail, tetapnya malam. Sedangkan ya ikhwan, al-yaqin, yang yakin ini kan tetapnya malam. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan enggak bisa dihilangkan hanya sekedar karena keraguan-raguan. Ya, jadi masuk atau tidakkah Al-Fajrus Shadiq, sudah terbit atau tidakkah Al-Fajrus Shadiq, itu meragukan. Maka dari itu masuk apa tidak itu dianggap tidak ada, karena ini keraguan, tidak bisa menghilangkan keyakinan. Apa yang yakin? Terbitnya fajar apa tetapnya malam? Nah, tetapnya malam. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Wahada, dan ini bikhilafil akli, berbeda dengan makan akhiran nahar, pada akhir siang, bisyaki, dengan ragu fi ghurubi syamsi, terhadap terbitnya matahari. Li'annal asla hunaka, karena sesungguhnya asal di sana baqaun nahar, tetapnya siang. Ini kebalikan ini. Kalau kayak gini nggak boleh, karena asalnya adalah tetapnya siang. Baik. Kama dzakarna wa qad istadalla ashabuna, dan sungguh telah berdalil siapa sahabat-sahabat kami, yakni ashabus Syafi'i maksudnya ya, ashabus Syafi'i, ala jawazil akli, atas bolehnya makan, lisyaki, bagi orang yang ragu, bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar shadiq, amalan bil asri, karena mengamalkan kepada asal. Wa huwa baqaul laili, yang di kantor bahasa Arab dan kantor tahfidz tolong dibangunkan. Gom ya Alfan. Wa huwa baqaul laili, yaitu tetapnya malam. Istadallu, mereka berdalil, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga nampak bagi kalian benang putih daripada benang hitam, minal fajri, dari waktu fajar. Yang dimaksud benang putih adalah siang, yang dimaksud benang hitam adalah malam. Ini ya ikhwan merupakan majaz. Sekali lagi ini ya, ayat ini membuktikan kepada kita, jika kita tidak mau memakai majaz, maka kita akan kesulitan di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan bahkan bukan hanya kesulitan di dalam memahami Al-Quran dan hadis, kesulitan di dalam memahami omongan orang yang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Karena majaz itu ada bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi juga dalam berbagai bahasa yang lain. Ya, ini sudah sering saya sampaikan. Baik, berikutnya ya ikhwan, coba ya. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah kan nggak mau majaz. Ibnu Taimiyah mengatakan al-majazu akhul kadzib. Majaz itu adalah saudaranya dusta. Karena kata Ibnu Taimiyah, jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah punya tangan, ini lalu kita maknai tangan maksudnya adalah kekuatan atau kekuasaan. Ini kan sama dengan bohong. Allah Ta'ala berfirman, yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim. Ini kan berarti tangan ini. Kalau kemudian kita takwil yadullah ay qudratullah, quwwatullah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, ini kan berarti dusta. Dusta itu kan berbicara suatu persoalan, kemudian yang dimaksud adalah khilafuhu, yang lain, ghairahu, ya, itu kan dusta. Nah kita jawab, ini penting ya, jawabannya kita, ya Ibnu Taimiyah, ini enggak dusta. Karena ketika kita memaksudkan yang lain dengan satu omongan, maksudnya yang lain, ini tidak sembarangan, ada aturannya. Ada aturannya. Aturan yang mengikat itu apa? Nah, aturan yang mengikat ini tolong dipahami, karena
perbedaan terbesar, perbedaan paling urgen antara kita dengan Wahabi persoalan ini ya Haji. Ya, kita katakan kita memaksudkan yang lain padahal kalimat zahirnya ini enggak dusta ya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena ini ada aturannya. Ngele dari zahir kepada muawwal ya kepada makna yang lain ini ada aturannya. Tak pas ben seromben. Aturannya apa? Harus ada keterkaitan antara makna zahir dengan makna muawwal. Contoh, Masya Allah almarhum Al-Habib Tahir Al-Kaf itu beliau memang singa podium. Singa podium. Ketika kita mengatakan demikian, maka kita alihkan kepada makna yang lain. Singa yang dimaksud di sini binatang buas yang makanan orang, bukan. Ya, yang sebagai raja hutan itu bukan, tapi maksudnya pemberani di dalam ketika dia berpidato. Nah, kita alihkan dari singa yang binatang buas itu kepada pemberani. Mengalihkannya ada aturannya. Kenapa pemberani? Nah, karena pemberani itu identik dengan singa. Lalu kemudian kalau misalnya ada orang Habib Tahir ada singa podium, lalu ada orang mentakwil kalimat singa podium ini maksudnya adalah orang yang romantis di dalam podium, di atas podium. Apa hubungannya singa dengan romantis? Singa justru tak romantis, macam-macam. Nah, ini paham ya? Dan di sini letak yang tidak dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kita ketika menakwil itu orang harus ada di pikiran orang. Orang-orang paham bahwa yang dimaksud adalah pemberani, orang-orang paham. Oh, Tahir singa podium Habib Tahir. Nah, di sininya orang kan pemberani berarti. Gak bakal orang ketika misalnya mengatakan Habib Tahir singa podium, Habib Taufik singa podium, lalu kemudian muncul di lintasan pikiran orang maksudnya adalah yang pinter menari di atas podium. Nggak mungkin kan? Nah, ini yang tidak dipahami. Ya, meskipun Ibnu Taimiyah tetap bertahan, dipahami atau tidak, ada aturannya atau tidak, mengalihkan makna zahir kepada makna muawwal ini kan tetap tidak sesuai dengan makna zahirnya. Tidak sesuai dengan makna zahirnya ropada heuring lecek. Jadi Ibnu Taimiyah. Ya, sama dengan kamu mengatakan ini apa? Ini jambu. Kan Ibnu Taimiyah, ini jambu. Jadi pas dengan HP ngajak jambu, lecek berarti. Nah, itulah mengapa dia tidak mau majaz. Sehingga dampaknya dia dan pengikut-pengikutnya Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya akhirnya terjerembab kepada pendapat yang bisa dikatakan menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah. Karena ini persoalannya. Dia menganggap bahwa al-majaz, yakni mengalihkan dari makna zahir kepada makna yang lain. Makna yang lain ini kemudian disebut makna al-muawwal. Itu ya kawan, tidak diperbolehkan oleh Ibnu Taimiyah, sehingga ini yang menyebabkan mereka itu terjerembab kepada masalah tajsim. Masalah tajsim. Ketika contoh ya, Allah Taala berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Tangan kan ini. Kalau mereka mengatakan tangan Allah, ya tangan ini kan berarti menjisimkan Allah. Nah, mereka tidak mau mentakwil tangan Allah ai quwwatullah ai qudratullah. Kenapa? Karena dianggapnya mentakwil ini pada hureng lecek. Gitu ya. Ini supaya kalian paham bahwa mereka itu sebenarnya juga punya dalil ya, meskipun dalilnya itu dhaif ya, lemah. Ala kulli hal. Ini apa ya? Oh, ini ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa qalu, mereka mengatakan hadza syakkun bijtihadih, ini adalah ragu dengan ijtihadnya. Wa lam yatabayyana lahul khaytu, dan tidak nampak baginya benang al abyadu yang putih
fayajuzu lahu, maka boleh baginya al-aklu apa makan, amalan bil asli, karena mengamalkan kepada asal. Kama istadallu, sebagaimana mereka juga berdalil, bima rawahul Baihaqi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Kalian mazhab Syafi'i, kalian pengikut mazhab Syafi'i, lazim punya Sunanul Baihaqi, lazim punya Sunanul Baihaqi. Ulama mengatakan, ya ikhwan, kitab hadis yang paling penting untuk pengikut mazhab Syafi'i adalah Sunan Al-Baihaqi. Dikatakan oleh para ulama, semua ulama yang datang setelah Al-Imam Syafi'i itu punya hutang jasa kepada Al-Imam Syafi'i, illa Al-Baihaqi, kecuali Al-Imam Al-Baihaqi. Kalau Al-Imam Al-Baihaqi kebalikan, justru Al-Imam Syafi'i lah yang punya hutang jasa kepada beliau, karena beliau adalah ulama yang pertama kali dan bahkan mungkin satu-satunya, ya kawan, ya, ulama hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang dijadikan dasar, hujjah, dalil oleh mazhab Syafi'i. Kalian ingin tahu hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i? Buka kitab Sunan Al-Baihaqi. Sebelum beliau nggak ada yang melaksanakan seperti itu, mengumpulkan hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh mazhab Syafi'i, nggak ada. Ya wajar ya kawan, dan al-waqi' syahid, ya, kalau dikatakan semua ulama yang datang setelah Al-Imam Syafi'i itu punya hutang jasa ke beliau, Al-Imam Syafi'i, itu al-waqi' syahid, sesuai dengan realita. Karena kita belajar fikih sekarang ini gampang, dari bab taharah menuju bab salat, dari bab salat menuju, itu kan yang menertibkan Al-Imam Syafi'i. Dulu fikih itu, ya kawan, semraut dalam tanda petik, ya. Di bab salat budi-budi, bab taharah, bab aurat ada di belakang, ditaruh di bab perbudakan misalnya, ya, semraut. Yang menertibkan seperti sekarang ini kan, semua kitab fikih sekarang tertib dari mulai bab taharah, setelah itu bab salat, setelah bab salat bab puasa, dan seterusnya. Ini adalah jasa daripada kejeniusan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, hadar rajul al-azim, ya ikhwan, ya. Kemudian diantaranya Al-Imam Syafi'i yang membukukan kitab usul fikih, yang membukukan kitab ilmu usul fikih. Dulu umat Islam itu, ya ikhwan, para sahabat, para tabi'in memang sudah menggunakan ilmu usul fikih, tapi belum tertata rapi, belum tertata rapi seperti sekarang. Tayyib. Jadi ya sepinter maka bisa menggunakan usul fikih. Tidak apa pinter, tak bisa. Tak bisa. Kan sepinter sajiyatan, secara fitrah dia bisa menggunakan ilmu usul fikih. Namun tidak pinter, bingung, karena tidak ada pedomannya, ya. Katakanlah tidak ada silabusnya. Taib. Lalu Al-Imam Abdurrahman Al-Mahdi, itu temannya Al-Imam Syafi'i yang akhirnya menjadi murid Al-Imam Syafi'i, kebingungan ketika dihadapkan kepada ayat Al-Quran. Yang satunya itu menghalalkan, yang satunya mengharamkan. Dalam Maria, setong nang menghalalkan, setong nang mengharamkan. Baik, yang satunya mengatakan bahwa iddahnya wanita itu adalah 3 kali sekian, yang satunya mengatakan 1 tahun. Dia masih yang goyah. Bingung Al-Imam Abdurrahman Al-Mahdi. Maka yang menertibkan itu Al-Imam Syafi'i. Lalu Al-Imam Syafi'i kemudian membalas suratnya Al-Imam Abdurrahman Al-Mahdi. Ketika Al-Imam Syafi'i sudah ada di Mesir, ini Abdurrahman Al-Mahdi ngirim surat. Ya Syafi'i, kita ini di Mekah kebingungan. Satu ayat mengatakan bahwa iddahnya wanita itu 3 bulan, 3 kali sucian. Satunya mengatakan 1 tahun, yang satunya mengatakan sampai melahirkan. Yang mana ini yang akan dipakai? Maka Imam Syafi'i kemudian menulis,
Kalau ada dua ayat yang bertentangan, tapi satu ayat itu datang belakangan, maka yang pertama datang ini dihapus oleh yang datang belakangan, yang paling baru. Ini namanya babun naskhi, bab tentang penghapusan. Yang pertama disebut mansukh, kemudian yang paling baru disebut an-nasikh. Begitu ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, jawaban Imam Syafi'i itu kepada suratnya Abdurrahman Mahdi, kemudian dikirim kepada Abdurrahman Al-Mahdi untuk dijadikan pedoman dan jadi kitab namanya Ar-Risalah, surat. Kenapa? Karena itu memang surat yang menjawab kepada permintaannya Abdurrahman Al-Mahdi, ya, temannya Imam Syafi'i. Disebut Ar-Risalah. Risalah ada ya ikhwan. Ajibnya Imam Syafi'i. Ar-Risalah ada kitab usul fikih ya ikhwan. Tapi ulama-ulama qadim, utamanya yang datang setelah Imam Syafi'i, menjadikan kitab Ar-Risalah itu sebagai contoh di dalam kitab bahasa Arab, di dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, misalnya ya, Al-Quran itu juga boleh dibaca Al-Quran, boleh. Nah, fasih juga. Mana contohnya? Contohnya Syafi'i qala fi Risalah. Syuf. Ya, Imam Syafi'i berkata seperti itu di dalam kitab Ar-Risalah. Ini Ar-Risalah ya ikhwan. Al-Imam Al-Buaiti, murid Al-Imam Syafi'i, mengatakan qara'tur risalata mi'ata marrah. Aku membaca risalah 100 kali. Wa ma an qara'tur risalata wa khatamtuhu illa wa hasaltu fihi ilman jadida. Aku tidak pernah menghatamkan kitab Ar-Risalah kecuali pasti aku itu ya ikhwan mendapatkan ilmu baru. Kata Imam Al-Buaiti. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ayat min ayatillah. Al-Imam Syafi'i, ayatun min ayatillah. Umur 9 tahun dia sudah hafal Muwatta juga. Dia sudah hafal Muwatta. Awalnya Imam Syafi'i mau belajar khusus kepada Imam Malik. Kalau belajar khusus itu apa istilahnya kalau sekarang? Privat. Kepada Imam Malik enggak diterima oleh Imam Malik. Idza khussal ilm zalatil barakah, katanya Imam Malik. Ente kalau mau belajar datang ke Masjid Nabawi. Saya punya majelis di Masjid Nabawi, ente datang ikut pelajaran saya di Masjid Nabawi. Enggak ada privat-privatan. Kalau ilmu itu di privat maka hilang keberkahan. Kata Imam Malik bin Anas. Lalu enggak jadi Al-Imam Syafi'i mau privat ke Imam Malik. Tapi berkat kecerdasan Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Syafi'i akhirnya di privat juga sama Al-Imam Malik. Ya. Baik. Ceritanya Al-Imam Syafi'i hadir di majelisnya Al-Imam Malik di Masjid Nabawi ya ikhwan. Lalu Al-Imam Malik memerintahkan kepada Al-Imam Syafi'i. Oh, enggak ya, bukan begitu. Jadi Al-Imam Malik menerangkan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, hadis yang aku tulis dalam kitabku Muwatta ini banyaknya sekian. Ini Imam Malik sendiri yang ngarang dan beliau sendiri yang menyebutkan angkanya. Tahu-tahu ada anak muda kutuk-kutuk umur berapa? 15 tahun waktu itu ya. Umur 15 tahunan dia ngacungkan tangan. Tayyib, udhran ya imam, mohon maaf wahai imam, akhta'tum fi dzikril adad. Antum keliru menyebutkan angka. Bawa. Lengah kapiret murid. Siapa nak kena Abu Fattesri jemaah terma pinter. Kerja kepi. Kemudian sama Imam Malik, apa yang menurut kamu yang benar gimana? Menurut saya yang benar sekian dan sekian. Al-Imam Malik mengatakan, ini hadal fata syatir. Ini pemuda ini pintar sekali.
Betul memang kamu wahai pemuda, tapi kamu salah. Betul tapi kamu salah, kata Imam Malik. Angka yang kamu sebutkan itu adalah jumlah hadis yang saya tulis dalam kitab Muwatta edisi lama. Nah, kitab itu setiap tahun aku edit, aku perbaiki. Nah, yang sekiranya tidak pantas aku masukkan dalam kitab Al-Muwatta'ku, maka aku buang. Cetakan yang terbaru, angkanya seperti yang barusan saya sebutkan. Adapun yang kamu sebutkan, Arwaj edisi Silamba. Kamu kok tahu bahwa angkanya sekian, jumlahnya sekian? Apa kata Imam Syafi'i? Li'annani hafidtuhu. Karena aku hafal. Imam kerja, hafal. Akhirnya dicoba di majelis itu Imam Syafi'i. Ini saya ya kawan, nikun neng sinetronnya Imam Syafi'i. Di Mekah kita wajib nonton sinetronnya Imam Syafi'i. Abuya yang mewajibkan dan di absen. Ngelihat sinetronnya Imam Syafi'i, di absen. Ayo ya fulan sebutkan hadis yang kesekian, disampaikan Imam Syafi'i itu. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasih, tidak ada tafallut walau harfan wahida, meskipun satu huruf, enggak ada salah-salahnya. Ya ikhwan, karena Imam Syafi'i fi zamani afsahun nas. Ulama mengatakan al-ulama kitabuhu aqwa min lisanih illa Syafi'i fa inna lisanahu aqwa min kitabih. Ulama itu tulisannya lebih bagus, lebih runtut, lebih tajam daripada lisannya. Iyalah, karena menulis kan pikir-pikir dong. Sehingga lebih runtut, lebih tajam, lebih bagus daripada tulisannya, lebih daripada lisannya. Ya seperti saya ini. Saya ketika ngajar kepada kalian ya ada kalimat-kalimat yang enggak runtut lah. Tapi kalau menulis kan pikir-pikir, maka tulisannya lebih bagus. Illa Syafi'i, kecuali al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kebalik, fa inna lisanahu aqwa min qalamih. Lisannya beliau itu lebih kuat, lebih tajam, lebih runtut daripada apa? Penanya, daripada tulisannya. Lihatlah kitab Ar-Risalah, runtut luar biasa kitab Ar-Risalah. Padahal kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i ngomong dan didikte oleh murid beliau. Ya, oleh Ar-Rabi Al-Muradi. Itu dikte. Uktub ya Rabi, idza kada wa kada wa kada, lakana kada wa kada wa idza. Jadilah kitab Ar-Risalah yang luar biasa itu ya kawan. Yang lam yu'allaf wa lam yusbaq qablahu wa lam yusbiqu ahadun qablah. Dan tidak pernah orang bisa ya kawan mengarang seperti kitab Ar-Risalah baik sebelum dan setelahnya Imam Syafi'i rahimahullahu anil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ya kawan, ya sampai ada pengikutnya yang ekstrim ya. Lau kana fi zaman Syafi'i nabiyyun lakana Syafi'i katanya. Kalau masih boleh setelah Rasulullah itu ada nabi, maka yang paling pantas Imam Syafi'i. Ini kebangetan ini. Kebangetan. Ya, yang seperti itu kebangetan. Bayangkan ya kawan. Sampai ada pengikut mazhab Maliki itu yang setiap kali dia berdoa, dia muhib li Syafi'i, cinta sama Imam Syafi'i, meskipun dia Maliki cinta kepada Imam Syafi'i. Tapi dia punya doa setiap kali sholat ya kawan, dia berdoa, Allahumma amit asy-Syafi'i ajilan ghaira ajil. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i ini segera. Jabi David ya Allah, Muhammad Yaqi Imam Syafi'i, Jabi David. Tanya, ya fulan, kamu ini cinta Imam Syafi'i, tapi doanya kamu itu begitu, doa jelek kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan, loh, ini Imam Syafi'i kalau lama hidup di dunia, bertompas madhab-madhab yang lain. Semua akan habis kena Imam Syafi'i. Nanti
eksistensi madhab-madhab yang lain ini, kalau Al-Imam Syafi'i agak lama umurnya, maka terancam. Nanti di dunia Islam hanya ada madhab Syafi'i dong. Kenapa? Karena dibantah semua sama Al-Imam Syafi'i. Ya, dibantah semua sama Al-Imam Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Syafi'i pada suatu ketika datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, muhib jiddan jamman ya lil Imam Syafi'i syekhuhu. Setiap kali Imam Ahmad habis salat dia mendoakan Imam Syafi'i. Setiap kali doa enggak lupa mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu kan tahu bahwa inilah orang yang setiap hari didoakan sama Abah. Pasti ini istimewa ini. Pasti sholat tahajudnya banyak ini. Sentem malam. Imam Syafi'i malam-malam wala bangun untuk sholat tahajud wala apa. Dalam ini kan yang setiap hari didoakan sama Abah, tapi ya biasa ri. Tak apa jeng tahajud iya. Lalu kemudian ya ikhwan, anak-anaknya Imam Ahmad matur kepada Imam Ahmad, Abah, ini kan orang yang setiap hari engkau doakan. Kami mengira bahwa dia istimewa banget, salat tahajudnya paling 100 rakaat. Kok tahu-tahu tadi malam tidak bangun untuk salat tahajud. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya benai, bukra sata'rifun. Kalian akan tahu besok. Saya tanyakan besok. Saya nggak tahu juga kenapa nggak sholat tahajud. Lalu besok ya kawan, Imam Ahmad dipanggil oleh Imam Syafi'i. Hai Ahmad, tadi malam saya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya bertanya langsung kepada beliau tentang hadis apa itu? Hadis Abi Umair. Hadis Abi Umair. Redaksinya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi ada sahabat namanya Abu Umair. Dia itu ya ikhwan senang ke burung, senang ke manuk. Kata sahabat, ini Abu Umair, burung itu dibawa kemana-mana dan ditaruh di lengan bajunya, taruh sini. Pada suatu ketika dia itu menangis. Nabi tahu dengan feelingnya Rasulullah, Nabi tahu bahwa ini menangis gara-gara burungnya mati. Nangis sampai ke Masjid Nabawi. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Abu Umair, kememanun ban. Kememanun ban. Wala lamate. Al-Imam Syafi'i bertanya, ya kawan, bertanya tentang hadis itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersabda demikian? Diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z jadi kitab. Jadi di Mausu'ah Imam Syafi'i itu ada kitab yang risalah yang menerangkan tentang hadis Abi Umair. Hadis itu Abi Umair. Hasil apa? Hasil mimpinya Al-Imam Syafi'i. Jadi kenapa enggak sholat tahajud? Karena aku ya Imam Ahmad, aku mengaji kepada Rasulullah. Mengaji itu hukumnya wajib. Makanya Imam Syafi'i kan punya pendapat bahwa mengaji ini ya ikhwan afdal min sholatis sunnah. Lebih afdal daripada sholat sunnah. Nah, ngaji beliau mimpi tedung ngaji jong. Tedung ngaji Zainal. Ya kalau kalian kan kebalikan ini, ngajinya tedung. Balik. Al-Imam Syafi'i tedung ngaji. Gitu ya. Jadi terperangah takjub putra-putra Imam Ahmad bin Hanbal mangkan tak jaga. Karena kepangki bengaji dekat ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadzal Imam Syafi'i. Dan alhamdulillah ya kan kita ditakdir oleh Allah taala
natamadhhab bimadhhabihi. Allahumma tsabbitna ala hadzal madhhab ila akhiril hayah. Amin ya rabbal alamin. Mana sekarang? Al-Baihaqi. Oh, yang mengantarkan kita kepada pembahasan ini Al-Imamul Baihaqi. Ini ngalor ngidul tapi mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala alam.